Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa dahulu agar Allah selalu melimpahkan kesehatan dan kecerdasan buat kalian. Kali ini kita akan belajar PKLH, Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup, bersama Bu Wiwi. Kita akan belajar bab 5 anak-anak tentang lingkungan kotaku. KD 3.5 menjelaskan sejarah Kota Balikpapan dan pembagian wilayah beserta moto, ikon, dan semboyan Kota Balikpapan. KD 3.6 menjelaskan jenis-jenis lingkungan dan cara menjaga kebersihan lingkungan. KD 4.5 menyajikan hasil penjelasan mengenai sejarah Kota Balikpapan dan pembagian wilayahnya beserta moto, ikon, dan semboyan Kota Balikpapan. Menerapkan perilaku menjaga kebersihan lingkungan. Indikator 1. Kalian harus mampu menjelaskan sejarah dan pembagian wilayah Kota Balikpapan. Kedua, mampu menjelaskan moto, ikon, dan semboyan Kota Balikpapan. Ketiga, mampu menjelaskan jenis-jenis lingkungan. Keempat, mampu menerapkan perilaku menjaga kebersihan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut anak-anak ya, lingkungan kotaku. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari interaksi manusia dengan lingkungannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semakin maju kehidupan manusia, semakin banyak kebutuhan manusia yang diambil dari alam. Contohnya anak-anak ya, tambang emas, dia mengambil emas dari alam. Apa sih gunanya emas itu? Pergunakan untuk membuat perhiasan, kalung, emas, cincin, gelang. Nah, kemudian selain emas ada lagi batu bara. Tambang batu bara diambil untuk keperluan pembakaran di pabrik, atau untuk masak juga bisa yang punya kompor diklet batu bara. Kemudian kayu yang berada di hutan juga diambil oleh manusia dari alam untuk keperluan hidupnya, untuk membangun rumah, membangun kantor. Kemudian untuk membuat kertas yang hari-hari kita pergunakan buat menulis itu bahannya juga kayu ya anak-anak ya. Kemudian tambang minyak bumi diambil dari dasar laut atau dasar alam kita, dipergunakan keperluan, ada yang buat premium, ada solar, semua tambang minyak diambil dari dalam alam juga. Kita lanjut. Manusia menciptakan berbagai benda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya elektronik anak-anak ya. Di sini Ibu kasih contoh hanya televisi, walaupun banyak sekali alat elektronik, misalnya kulkas, HP, radio, dan lain-lain anak-anak ya. Kemudian motor. Manusia juga menciptakan motor untuk memenuhi kebutuhan transportasinya. Yang lebih besar, misalnya yang mau menggunakan beberapa orang, manusia menciptakan mobil agar dapat digunakan buat alat transportasi keluarga. Kita lanjut. Di lingkungan perkotaan, manusia mulai membangun jalan, permukiman, jembatan, waduk, bandara, pelabuhan, taman,
tempat rekreasi, hotel, dan perkantoran. Di sini Ibu sudah carikan contoh-contoh. Ini karena di Balikpapan, ini bukan di Balikpapan ya anak-anak ya. Ini satu gambar ini Ibu ambil dari daerah lain. Ini adalah jalan dan jalan tol. Kemudian di sini adalah contoh permukiman yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk tempat bertemu dengan keluarga, dengan anggota keluarga mereka. Kemudian jembatan, di sini Ibu kasih contoh, Ibu ambil gambar jembatan antara Balikpapan dan Penajam, walaupun sampai sekarang belum tahu lewat mana jalannya. Lanjut. Kemudian di sini manusia juga menciptakan waduk, membuat waduk, gunanya untuk mengolah air minum. Dibuatlah bendungan waduk yang kebetulan ini berada di Tritip, Balikpapan Timur. Kemudian ini bandara, Balikpapan juga memiliki bandara udara Haji Sultan Haji Muhammad Sulaiman atau disingkat SAMS yang berada di Sepinggan. Kemudian Balikpapan juga memiliki pelabuhan yang bernama Pelabuhan Semayang. Di pelabuhan ya anak-anak, kalau kalian naik kapal datangnya ke pelabuhan, kalau naik pesawat datangnya di bandara. Lanjut. Di kota Balikpapan juga ada Taman Bekapai. Taman tempat berekreasi ini letaknya di Kelandasan depan kantor PLN. Kemudian tempat berekreasi di Pantai Manggar juga sudah ada. Kalian bisa seminggu sekali berekreasi di Pantai Manggar. Balikpapan juga ada pembangunan hotel. Di sini Ibu kasih contoh Hotel Jurik, ya. Kemudian perkantoran, atau di sini Ibu kasih contoh kantor Pemkot Balikpapan. Kalau orang tua kalian PNS, kerjanya di Pemkot, inilah nama kantornya. Nah, lanjut. Nah, setelah mengamati lingkungan sekitar kita, maka kalian harus mampu menjelaskan lingkungan tempat tinggal dengan benar. Setelah mengamati lingkungan sekitar, kalian harus mampu menyebutkan nama pembangunan di lingkunganmu. Setelah mengamati lingkungan sekitar, kalian harus mampu menerapkan perilaku menjaga kebersihan di lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu anak-anak ya, sudah jelas ya tentang pembangunan di kota Balikpapan tadi ya. Nah, demikianlah pelajaran PKL hari ini anak-anak dengan tema lingkungan kotaku. Akan kita lanjutkan pada tema yang lain di minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Jangan bosan-bosan. Maaf anak-anak ya, Ibu bacanya sangat cepat karena waktunya hanya 10 menit. Kalau lebih dari 10 menit, rekaman akan hilang. Jadi Ibu bacanya cepat-cepat, tapi Ibu yakin kalian semua sudah paham. Demikian, terima kasih. Selamat mengerjakan soal. Dadah.